Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat array dengan angka-angka random atau angka-angka acak berdasarkan sebuah distribusi probabilitas. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah belajar juga membuat angka random, maksud saya array dengan angka random dengan distribusi uniform dan distribusi normal. Tetapi ada keterbatasan ya. Di pembelajaran sebelumnya, distribusi uniform dan distribusi normal yang kita buat memiliki rentang dari 0 sampai 1 saja. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat array dengan angka random, di mana parameter distribusinya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, pertama ada namanya distribusi uniform ya, np.random.uniform, begini. Nah, kalau kalian perhatikan, docstring dari uniform ini dia memiliki parameter namanya low dan high, kemudian ada size-nya. Nah, low-nya itu adalah angka rentang bawahnya, high itu adalah angka rentang atasnya. Jadi misalnya kita ingin membuat array dengan angka random misalnya dari 0 sampai 10 gitu ya. Dengan 10 elemen, kita bisa tulis begini. Perhatikan di sini muncul array dari 0 sampai 10 ya, dengan distribusi uniform dengan 10 elemen. Berbeda dengan sebelumnya ya, di sini saya tulis di atasnya np.random.rand begini. Nah, ini adalah distribusi uniform juga, tetapi rentangnya tidak bisa kita atur. Rentangnya hanya 0 sampai 1. Dan perbedaan yang kedua adalah parameternya adalah jumlah elemennya dan jumlah dimensinya. Jadi kalau kita masukkan misalnya 10 begini, maka dia akan membuat angka random array dari 0 sampai 1 dengan 10 data atau elemen di dalamnya. Begitu. Sedangkan kalau dengan uniform ini kita bisa atur rentangnya. Misalnya kita mulai dari 5 sampai 10. Maka dia akan membuat angka random dengan distribusi yang uniform dari 5 sampai 10 sebanyak 10 elemen. Dan 10 ini adalah parameter size, jadi kita bisa masukkan tuple juga. Misalnya ukurannya 2,2, ukuran array-nya ya. Set array-nya maksud saya, maka dia akan membuat array 2 dimensi dengan ukuran atau bentuk 2 kali 2, begitu. Nah, fungsi random yang berikutnya adalah normal ya, np.random.normal. Nah, kalau kita lihat docstring-nya, fungsi random normal ini memiliki parameter yang pertama adalah log. Log ini adalah mean-nya, rata-ratanya, kemudian scale. Scale ini adalah variasinya, begitu ya. Kalau di sebelumnya random.randn begini ya, np.random.rand n ini, misalnya kita masukkan 10 ya, maka dia akan membuat angka array yang di dalamnya berisi angka random dengan log-nya adalah 0, kemudian scale-nya adalah 1. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubah kalau dengan menggunakan fungsi random ini. Sedangkan kalau dengan fungsi normal kita bisa tentukan log atau rata-ratanya, misalnya kita mau log-nya adalah 10 ya. Kemudian scale-nya juga misalnya 10 begini. Kemudian misalnya size-nya saya buat array dengan ukuran 4 kali 4. Kalau saya jalankan, sepertinya error ya. Ini kita kasih keterangan aja untuk parameter size-nya begini. Kemudian, nah, kita berhasil membuat sebuah array yang berisi angka-angka random yang terdistribusi normal dengan log-nya atau min-nya adalah 10 dan scale-nya atau variasinya juga 10, begitu ya. Jadi kita bisa memodifikasi distribusi normal yang kita inginkan. Nah, selanjutnya array random yang akan kita buat misalnya dengan distribusi binomial ya. Di video-video sebelumnya saya udah bahas mengenai distribusi binomial, mudah-mudahan kalian paham. np.random.binomial seperti ini ya. Kalau kalian buka docstring-nya, binomial ini memiliki 2 parameter ya. Yang pertama adalah n. Masih ingat ya, n adalah jumlah percobaannya, kemudian p adalah probabilitasnya. Nah, misalnya di sini saya akan membuat array random binomial ya. Seperti koin berarti dia memiliki probabilitas 0,5. Misalnya di sini saya buat 100 n-nya, kemudian probabilitasnya 0,5.
Saya akan membuat array dengan satu dimensi saja dengan misalnya 5 elemen. Kalau saya jalankan, perhatikan nilai yang dikeluarkan adalah 49, 50, 39, 50, 50. Perhatikan angkanya ada di antara 50-an gitu ya, karena probabilitasnya 0,5. Kalau saya ubah dia jadi 0,3, maka dia akan berada di rentang 30-an ya. Tergantung percobaannya. Kalau saya buat ini jadi 1000, harusnya dia di rentang 300-an. Nah, seperti ini. Begitu ya. Dan yang terakhir, array random yang kita buat berdasarkan distribusi misalnya Poisson. Poisson, nah ini kalau kita lihat docstringnya, Poisson ini memiliki satu parameter yang namanya lam atau lambda, dan parameter lainnya yaitu size, sama seperti distribusi yang lain. Nah, NP random ya, contohnya seperti ini, Poisson ya. Misalnya lambdanya kita buat 4 gitu ya. Kemudian kita ingin size-nya adalah array satu dimensi dengan 10 elemen. Kalau saya jalankan, nah perhatikan dia rentangnya ya di antara 4, tidak jauh-jauh dari angka 4 ya, ada 6, ada 2, ada 5, 1, 4, 4, 9, 4, 3, 1. Dan tidak ada angka misalnya 1000, 2000 kan di sini kan. Nah, itulah distribusi Poisson. Jadi 4 ini sebagai jangkarnya, seperti itulah. Kalau saya buat 40, maka dia akan mendekati angka 40 juga. Begitu ya, ada juga yang 40-nya. Nah, ini adalah membuat array dengan angka random atau acak yang terdistribusi sesuai dengan distribusi Poisson. Oke, itu adalah berbagai macam angka random berdasarkan distribusi tertentu. Ada yang uniform seperti ini, mirip seperti ren, tetapi kita bisa modifikasi parameternya, ada rentang bawahnya, rentang tingginya, rentang atasnya maksud saya. Kemudian ada angka random yang terdistribusi normal, ya. Di sini kita bisa modifikasi log-nya atau rata-ratanya, dan scale-nya atau variasinya. Kemudian yang ketiga ada random dengan distribusi binomial. Binomial adalah distribusi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal ya. Jadi kalau koin misalnya, berarti kemungkinannya ada 2, 0,5 sama 0,5. Atau 0,3 sama 0,7. Cuma ada 2 kemungkinan. Kemudian yang terakhir adalah array random dengan distribusi Poisson ya.